Terima kasih. Ini saya sudah bersama dengan Pak Toto Rajo di kediaman beliau, semilir di sini. Saya teman-teman kayak saya ikut. Jadi ini sebenarnya meneruskan yang suka urus saya. Beliau kawruh praktisnya itu luar biasa banyak dan tidak ada yang meragukan bahwa simbol gerakan pendidikan itu beliau salah satu tokohnya. Saya kira jargon kampus Merdeka Merdeka Belajar itu juga dari Pak Toto atau teman-temannya. Tapi pada saatnya kan itu hanya menjadi jargon, Ya. rohnya hilang. Nah, saya ingin mendapatkan sense pergerakan dari kegiatan Merdeka Belajar yang kita sedang selenggarakan. Lebih khusus konteksnya adalah Merdeka Wirausaha, itu nama besarnya. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Dan terbayang mahasiswa itu ya kemudian bijak ke hasil kerjanya, kita kira itu. Dan kalau bijak ke itu apa namanya, bisa dilihat barangnya atau gerakannya itu bisa ditangkap orang dan direplikasi atau apa gitu, lalu itu menjadi menarik. Nah, kita di kampus kan tidak terbiasa merancang kegiatan yang menghasilkan outcome dan supaya tema yang simpang siur itu bisa kita rajut, saya mengambil inisiatif menggunakan atau mengolah jargon circular economy, bahwa Pak Toto bukan ahli circular economy itu bukan persoalan, tetapi bagaimana mahasiswa yang dijegurkan ke dunia nyata itu bisa menggeluti sesuatu yang nanti secara keilmuan saya bisa kawal ini sebenarnya adalah langkah dari circular economy itu. Tapi ekonomi dalam kehidupan nyata, kira-kira itu. Yang dimana orang dari berbagai disiplin ilmu juga bisa ikut. Nggak ada orang yang tidak menjadi pelaku ekonomi kita. Oke, itu mengapa kita sowan ke Pak Toto. Nah, Pak Toto gini Pak, kita di kampus itu terbiasa kaku dengan silabus. Dan silabus itu sama dengan janji lembaga untuk dideliver, tapi kita terperangkap oleh istilah. Dalam obrolan terdahulu misalnya, judul mata kuliah lalu kemudian menjadi kompetensi, lalu padahal cara menjabarkan kompetensi itu kemudian macam-macam, dan yang dilakukan itu kemudian agak susah untuk menjustifikasi terminologi yang sangat kaku. Nah, kalau dengan konsep living laboratory, laboratorium alam nyata kan justru mahasiswa dibebaskan untuk memilah-memilih. Nah, situasi yang kita hadapi gini Pak, ini ada mahasiswa yang sudah mendaftar, sudah di-approve oleh UGM. Sudah sudah dipilih lah ya. Sudah dipilih, sudah secara resmi mendapat kartu anggota UGM. Lalu saya ingin mendudukan mereka itu sebagai mahasiswa yang berafiliasi kepada lembaga tertentu. Salah satu potensinya adalah kita masukkan di dalam pembelajaran di akademi inovasi, judulnya itu. Tetapi kita kan tidak terbiasa mewadai gerakan ini. Lalu paling ya nalar-nalar industri. Nah, mahasiswa dari berbagai latar belakang sudah kita rekrut, dan mereka punya waktu satu semester. Satu semester itu sekitar 6 bulan ya. Atau nanti ada fase bikin laporan, mungkin bersih 4 bulan lah katakan. Ya kira-kira gitu. Dan aturannya adalah ada persiapan jegur ke lapangan, jegur ke lapangannya, lalu mengkodifikasi apa yang sudah didapat. Dan juga dihargai dalam SKS juga ya? Ya, di SKS itu. Sehingga asumsinya mahasiswa nggak punya sampingan. Sehingga kita bisa merancang apa saja, kira-kira gitu. Nah, sisi bagusnya adalah dari kementerian yang bikin proyek atau program itu nggak terlalu cerewet, nggak terlalu menuntut dan itu. Yang ditentukan hanya pentahapan cara kerja, dan menurut saya masih oke untuk digarap sebagai proses untuk gula mentah untuk pemberdayaan ini, misalnya Pak Toto. Nah, ini apa yang harus
kita lakukan karena kita di kampus itu terlalu terpaku kepada judul kegiatan, judul mata kuliah dan sebagainya. Dan ini mata kuliahnya bisa apa saja, tapi saya ingin di ujung akhir itu muaranya adalah unjuk kinerja di bidang apa namanya sosio kan, di bidang sirkular ekonomi, tetapi dengan nalar dengan cara kerja kewirausahaan. Jadi cara membuat kurikulum yang selama ini masuk akal, tidak terlalu terkungkung dengan kaedah-kaedah administratif. Ya. Mungkin kalau dari saya, Mas Purwo, yang pertama ini kritik saya ya terhadap para scholar yang hebat itu. Seringkali ketika membuat kurikulum sampai ke silabus itu terlalu dicanggih-canggihkan sehingga malah susah dikonkretkan. Nah, saya pikir kita harus menyederhanakan itu bukan gampang ya. Menyederhanakan itu menurut saya justru ini bagian penting dari sebuah perhitungan tentang bahwa apa yang direncanakan itu memang bisa dilakukan. Itu saya pikir itu prinsip ya. Dan sebetulnya yang paling rumit menurut saya justru menghadapi cara berpikir dan sikap. Sebetulnya ini justru mestinya ini harus jadi hidden dari sebuah perhelatan, entah itu namanya magang atau entah itu namanya apa gitu, tetapi apa yang dimaksud hidden kurikulum itu? Ya hiddennya itu justru di cara berpikirnya itu, karena kita tahu bahwa cara berpikir yang ada ini udah terlalu bisa jadi tidak yang dipikirkan itu hasil yang apakah manfaatnya bagi orang banyak ada apa enggak, itu seringkali itu yang terlewatkan. Dan juga berkaitan pada yang kita hadapi kan sebenarnya ketidakadilan ya. Kalau kita ngomong soal ekonomi sirkuler itu kan mestinya basisnya adalah karena ini ada sesuatu yang enggak adil di dunia ini. Saya dari literatur review yang saya lakukan itu kira-kira ada dua jenis ketidakadilan. Ketidakadilan ekonomi kaitannya dengan pengelolaan sumber daya, ketidakadilan ekologi kaitannya dengan lingkungan, kaitannya dengan alam dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, kira-kira itulah yang seringkali malah kadang-kadang bisa terlewatkan karena orang sudah fokus pada teknis yang dilakukan. Saya pikir itu. Maka menurut saya yang paling penting kalau saya mengenal dari Mas Purwo dan teman-teman ini kan sebenarnya sudah ada stasiun-stasiun yang sudah dikelola oleh teman-teman kan. Entah itu yang stasiun tentang eksperimental peternakan sapi lah, entah itu yang apalagi yang untuk air minum dari hujan lah, terus apalagi Mas? Ada banyak sekali. Banyak kan. Menurut saya itu adalah media untuk memasuki cara berpikir tadi itu. Artinya jelas yang dihadapi itu jelas. Ono sapi, ono banyu, ono tanduran, dan selalu ada manusianya dari semua media yang dihadapi. Nah, saya pikir itu menarik. Tinggal bagaimana mendesain supaya kira-kira 4 bulan itu selain orang yang magang di situ juga memiliki cara berpikir baru, pengetahuan baru, juga mungkin ada sikap baru, juga mestinya ini juga menjadi bahan kemanfaatan bagi orang banyak. Menurut saya itu. Nah, itu menurut saya tinggal di aja. Nah, yang mesti harus menjadi pertimbangan media yang lain selain tadi ada sapi, ada air, ada mungkin tanaman, ada plus manusia. Menurut saya harus berangkat dari data. Nah itu yang harus didesain sejak awal. Sebenarnya mahasiswa ngapain sih? Nah menurut saya pertama adalah bagaimana mahasiswa ini
mulai melakukan oke lah entah namanya riset kayak apa, tapi ujungnya adalah data. Tetapi di samping dia masih nyari data juga sudah bisa selama katakan 4 bulan itu sebenarnya tidak harus nunggu datanya diperoleh, tidak melakukan apa-apa. Jadi ada dua nih, ada data, tapi juga ada aksi yang bisa dilakukan sambil nyari data. Nah, kalau bisa dari katakan dari angkatan pertama katakan ini ya, itu sudah mewariskan data yang mungkin belum selesai, mungkin belum sempurna, sehingga seandainya akan ada angkatan baru lagi tinggal nerusin gitu loh. Itu yang garis besarnya itu sih Mas Purwo. Nah, menurut saya justru peran dosen, peran pengampunya ini justru yang harus dicatat dengan baik. Iki ora kaya wong kuliah pada umumnya. Ini harus berangkat dari peristiwanya ini. Umpamanya ada anak yang sudah ketemu data tentang sapi dan sebagainya, tetapi ada ketimpangan dan sebagainya di masyarakat. Nah, si pengampunya ini atau dosen pembimbing atau dosen apa ya, istilahnya itu mentornya itu yang oke, kalau begitu diajak diskusi hal itu. Atau kalau ada referensi ya dikasih, kamu baca ini, coba baca ini, ya jangan dikasih buku tebal lah ya, dikasih tulisan-tulisan yang bisa cerna. Umpamanya prosesnya bisa kayak gitu. Wah, ini anak ini kan saya nggak tahu apakah berkelompok atau orang per orang. Saya bayangkan akan berkelompok ya. Kami belum ketemu itu cara menjodohkan konteks lapangan dengan orang yang kita sebutkan. Nah, itu yang menurut saya yang pertama berarti kan yang harus kita desain adalah desain riset aksinya itu sebetulnya. Yang tadi jangan rumit-rumit, harus sederhana ini. Desain riset aksinya supaya 4 bulan ini bisa dibaca ini kira-kira tahap 1 ngapain, tahap 2 ngapain, tahap 3 ngapain sampai hasil akhirnya, sehingga kalau diukur SKS kan lebih ke apa yang diperoleh dari situ ya. Tetapi menurut saya jauh lebih lagi itu indikasinya. Ini kira-kira punya indikasi kemanfaatan apa enggak dari apa yang ditemukan itu. Itu sepintas itu dulu Mas. Kira-kira menurut saya justru ini akan sangat bagus kalau perencanaannya udah ke sana. Sehingga mungkin pada tahap awal kita udah punya metodenya, lalu kita ajak mereka umpamanya ada berapa Mas anunya? Total mahasiswa yang angkatan pertama yang dikelola UGM itu 250 sekian. 200 sekian umpamanya akan dibagi berapa kelompok. Nah, dari situ mungkin kalau memang perencanaannya harus kelompok nggak apa-apa, berarti bikin workshop perencanaan antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya dengan yang jadi tuan rumahnya stasiun lapangannya. Nah itu yang sekaligus dia akan melahirkan dari workshop perencanaan itu akan melahirkan instrumen sederhana atau alat yang akan digunakan untuk dia belajar selama 4 bulan itu gitu loh. Nah memang saya terbayang misalnya di farmnya Pak Ali Agus itu kan ada sekian banyak unit usaha, ada yang ayam, tapi ayam itu juga ada modus pemeliharaan beda-beda. Lalu ada sapi pun beda-beda. Lalu nanti ada makanan ternak, ada susu, ada macam-macam itu. Nah itu sebagai satu holding farm itu ada banyak sekali. Nah ini ada pertanyaan begini. Apakah mahasiswa itu kita kasih peta makro, lalu nanti kelompok-kelompok itu memilah-milih gitu, lalu sesuai dengan pilihannya, ataukah kita siapkan sejak awal kira-kira ini, lalu kalau tidak suka lalu di-reframe lagi atau peta makro atau bahkan peta regional ya katakan di sekitar, menurut saya justru akan kita bahas setelah mereka udah terjun. Nah baru kita umpamanya memang tugas kita juga harus punya data juga ya. Nah itu baru itu bagian dari
bagian dari ketika kita menganalisis bareng problem solvingnya gitu. Nah itu bisa keluar ini loh di daerah Kaliurang katakan kalau menurut data yang kita punya kayak gini nih. Nah tapi sementara mereka udah punya data praksis yang dia peroleh. Menurut saya justru data kita nah ini yang kita balik begitu. Biasanya kan dari teori dulu atau dari referensi dulu baru orang melakukan. Nah ini enggak, mereka melakukan barulah kita kasih referensi itu bisa data yang ada, bisa mungkin temuan-temuan orang lain atau apapun gitu. Saya simulasikan dan ini juga nanti saya harus mendahului turun ke lapangan untuk tadi melakukan istilahnya konsolidasi data itu. Widodo Makmur ini sudah sedia untuk menjadi host kegiatan kita. Nah, Widodo Makmur itu seperti juga Pak Ali Agus. Pak Widodo Makmur itu yang sapi juga. Sapi juga. Oke. Dan bukan hanya sapi, macam-macam. Oh, itu di luar Pak Agus. Di luar Pak Ali Agus. Tapi ini grup gengnya Pak Ali Agus. Oke, masih satu anu lah ya. Masih satu pertemanan. Pak Ali Agus juga berada di situ. Nah, ini ada sekian banyak unit usaha yang bahasa mereka itu tersinergi, terkonsolidasi, tersinergisasi. Lalu ada pintu orang luar untuk dididik itu adalah kesatrian wirausaha. Artinya kan gini, ketika sudah ada station dari Pak Agus dan sebagainya, itu kan sebenarnya satu langkah kita tidak perlu repot-repot lagi. Tidak perlu repot-repot lagi mengenalkan diri lah. Oke lah, kenalan ya biasa, tapi udah nggak terlalu substansinya nanti seperti bareng gitu. Dituntut, artinya satu langkah udah bisa. Nah yang saya mau simulasikan gini, ini Widodo Makmur itu ada sekian banyak unit usaha. Sapi juga berbagai macam jenis usaha. Unggas juga berbagai unit usaha. Lalu nanti ada pertanian, lalu ada konstruksi dan seterusnya. Jadi ini konglomerat semacam itu. Dan kita ingin, inspirasi kita adalah unit usaha ini harus dirajut keterkaitan ekologi dan keterkaitan ekonominya dengan warga, kira-kira itu. Dan itu juga yang menjadi mimpinya perusahaan. Nah ini kan ada sekian banyak teka-teki di lapangan. Dan kalau kita ingin menjadikan data tadi, itu kan berarti ada data mikro makro, itu masih dalam seputar yang ditangani oleh perusahaan, belum lagi lingkungan dan memang saya harus tadi mondo informasi tadi sehingga orang datang itu segera, oh ini loh realitanya, lalu ada pertanyaan, ada data lagi. Itu nanti kita lagi. Kalau begitu Mas Purwo, kalau begitu yang paling penting malah justru data harus kita kuasai dulu. Data-data yang ada artinya dari Pak Agus dan kawan-kawan. Nah dari data itulah yang kelak harus diterjemahkan menjadi pertanyaan kepada si mahasiswa ini, harus bikin pertanyaan risetnya. Tapi kita udah punya petanya nih. Jadi sebenarnya tanpa kita ngasih peta yang udah kita pegang dari Pak Agus dan sebagainya, kan dia harus cari. Kalau enggak dia nggak tahu anunya, nggak tahu asal usulnya gitu. Bahwa di tempatnya Pak Agus dan sebagainya itu tetap posisinya kan sebagai narasumber. Nah itu nggak apa-apa, tapi harus digali sama anak-anak ini. Memang kalau kerugiannya kalau langsung kita kasih, dia tidak punya greget pengalaman menemukan sendiri. Kira-kira itu. Nah, karena kita punya waktu sekitar 4 bulan totalnya dan di sana ada sekian banyak pengetahuan praktis yang mereka beri. Kalau untuk jegur ke unit tertentu, lalu kemudian itu boleh dibilang sebagai magang, tapi magang itu bagian dari proses untuk mengasah pengalaman atau menjawab pertanyaan itu gitu. Saya tadi kan membayangkan ini kalau ada 200 orang yang akan berada di, kira-kira kalau 200 dibagi berapa, mau kira-kira menurut Pak Purwo mau berapa kelompok nih? Itu harus diskusikan dengan teman-teman yang memang artinya kan secara resmi mengelola proyek itu. Iya, kalau saya di sini kan kelas tidak bisa lebih dari 15. 15 anak atau orang
berarti mentornya 3. 15 itu 3 mentor. Mentornya 3, jadi setiap mentor pegang 5. Nah, monggo nanti itu anu ya. Itu ancer-ancer ya. Ancer-ancer lah. Oke. Nah, sehingga sebenarnya nanti ketika perencanaan tadi di awal, tentunya yang membuat rencana ini adalah mahasiswa dan mentornya sebenarnya. Dan mentornya, tapi mentornya anu ya, tidak posisi mendikte ya, tidak. Enggak.